Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau coba kupas sesuatu yang sangat menarik ya dari sumber yang Anda bagikan. Tentang hubungan rohaniah para aulia Allah, sahabat-sahabat Allah itu, dan juga konsep penting namanya faid soul, limpahan ilahi gitu ya. Betul sekali. Sumber kita ini cukup unik ya, dia coba gabungkan kacamata teologi Islam klasik, khususnya tasawuf, tapi juga cari-cari titik temu sama sains modern. Iya, mencoba mencari jembatan lah ya. Nah, misi kita kali ini apa? Kita mau coba pahami lebih dalam, gimana sih hubungan spiritual ini katanya bisa melintasi ruang dan waktu. Terus apa sebetulnya makna faid soul ini buat kita memahami realitas spiritual? Ya. Oke, kita mulai aja ya. Mari, silakan. Pertama-tama nih, aulia Allah itu siapa sih sebenarnya? Sumber Anda kan jelaskan, mereka ini individu-individu yang dekat sekali sama Allah. Ya, kedekatan yang luar biasa. Dan ini bukan cuma soal ibadah formal gitu ya, tapi lebih ke iman, takwa, akhlak mulia, terus hati yang selalu jikir, ingat Allah. Betul. Dan yang menarik, seringkali mereka itu tersembunyi. Nggak kelihatan menonjol gitu. Tersembunyi maksudnya gimana tuh? Hidup biasa aja gitu. Bisa jadi. Hidup biasa di tengah-tengah kita, tapi punya kedudukan spiritual yang tinggi. Nah, ini bukan sekumpulan orang saleh yang sendiri-sendiri loh. Oh gitu. Sumber-sumber klasik, apalagi di tradisi Sufi, itu bicara soal adanya semacam jaringan, bahkan hierarki spiritual yang nggak kelihatan mata. Ada istilah kayak kutub, itu kutub spiritual, yang dipercaya punya peran jaga keseimbangan rohani dunia. Wah, jadi ada semacam tatanan ya di baliknya? Iya, tatanan spiritual yang aktif bekerja, tapi ya itu tadi, seringkali di balik layar. Mungkin melibatkan orang yang kelihatannya biasa banget di sekitar Anda. Oke. Jadi ada dunia spiritual tersembunyi ini. Tapi ini yang bikin penasaran, gimana cara mereka nyambung kalau beda tempat, beda zaman gitu? Sumber Anda ada jelasin mekanismenya? Ada beberapa mekanisme kunci yang disebut. Pertama, yang paling sering disebut itu silsilah. Silsilah, pernah dengar? Itu kayak rantai gitu ya? Betul. Rantai transmisi spiritual yang nggak putus, sambung menyambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Tapi penting nih, ini bukan sekedar daftar nama. Dianggapnya itu saluran hidup yang mengalirkan barakah, berkah atau energi spiritual lah, dari guru ke murid, terus ke generasi berikutnya. Jadi kayak pipa spiritual gitu ya, mengalir terus? Bisa dibilang begitu. Nah, selain itu, ada juga konsep komunikasi langsung, hati ke hati. Namanya hakikat at-tawajuh. Hakikat atau wajuh. Gimana tuh cara kerjanya? Ini digambarkan kayak kemampuan spiritual seorang wali, ya tentu atas izin Allah, untuk menjangkau hati orang lain. Semacam telepati spiritual. Telepati? Wah. Iya, untuk memberi pengaruh baik atau bimbingan. Contohnya ada kisah Syekh Dagestani itu, yang dari jauh bisa tahu kalau muridnya bikin ibunya sedih. Itu koneksi instan banget kan? Luar biasa ya. Nggak kebayang sih. Pertemuan lewat mimpi atau visi juga disebut valid dalam tradisi ini sebagai cara komunikasi. Pantesan sumber Anda pakai analogi internet surgawi ya. Koneksinya cepat banget gitu. Nah, ini nyambung ke konsep kunci lainnya. Fades. Apa persisnya fades ini? Fades itu kalau secara harfiah artinya limpahan atau pancaran. Coba bayangkan kayak pancaran rahmat, ilmu batin, energi spiritual yang terus-menerus datang dari Allah. Dari Allah langsung? Iya, dari sumber ilahi. Dengan Nabi Muhammad SAW sebagai distributor utamanya lah istilahnya, yang diterima oleh hati para aulia yang sudah bersih. Bedanya sama wahyu apa dong? Beda. Ini bukan wahyu kenabian yang udah final dan khusus buat para nabi. Faiz ini lebih kayak ilham, inspirasi ilahi yang terus ada, bisa diterima siapa saja yang hatinya siap. Siapnya gimana tuh? Ya lewat penyucian jiwa, lewat zikir. Nah, fungsi faiz ini transformatif banget. Bisa kasih pencerahan, ilmu ma'rifah, atau kenal Allah secara langsung, bahkan katanya ikut menopang alam semesta energinya. Wow, berarti ini bukan cuma teori di awang-awang ya, tapi ada efek nyatanya. Jelas. Contohnya yang sering dipakai itu kisah Syekh Abdul Qadir Jilani, ingat kan? Yang sama perampok itu ya? Nah, betul. Kejujuran beliau yang luar biasa itu karena janji sama ibunya, ternyata getarannya sampai ke hati pemimpin perampok. Akhirnya semua tobat, jadi murid, bahkan ada yang jadi wali juga. Gila, efeknya sedahsyat itu ya? Cuma dari akhlak.
Itu nunjukin gimana limpahan ilahi itu bisa bekerja lewat perantara manusia dan mengubah hidup orang secara drastis. Menarik banget, tapi sumber Anda kan juga coba hubungkan ini sama sains modern ya, walaupun hati-hati katanya. Iya, ada usaha mencari paralel atau analogi lah. Neuroscience misalnya, mereka amati perubahan aktivitas otak pas orang meditasi mendalam atau zikir. Oh ya? Ada temuan apa? Ada temuan soal penurunan aktivitas di area otak yang biasanya bedain diri sama luar. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan secara konseptual ya, sama pengalaman mistik tentang kesatuan atau fana. Terus ada pelepasan neurotransmitter yang bikin tenang, bahagia. Oke, dari sisi otak, terus? Kalau psikologi, bicara soal empati mendalam, koneksi antar manusia, itu lewat neuron cermin, sarafagos. Nah, kalau fisika kuantum, ada konsep kayak non-lokalitas atau entanglement. Entanglement, yang partikel bisa nyambung walau jauh itu. Iya, itu kadang dipakai sebagai analogi saja untuk bantu bayangin gimana koneksi spiritual bisa instan lintas ruang. Tapi cuma analogi ya, bukan bukti. Penting banget nih garis bawahnya, sains itu ngamatinya korelasi fisik atau psikologisnya. Bagaimana itu termanifestasi di materi atau otak. Tapi sains, dengan metodenya sekarang, nggak bisa buktiin sumber ilahinya atau makna spiritual di baliknya. Jadi beda jalur ya? Betul. Epistemologi sufi kan andalannya intuisi, pengalaman batin, zauk, penyingkapan, kash. Jalurnya beda. Walau mungkin objeknya bersinggungan, bisa jadi saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Oke, paham. Jadi kalau kita simpulkan ya, konsep hubungan rohaniah aulia sama Faiz ini seolah melukiskan adanya sebuah dimensi realitas spiritual yang sangat aktif dan terhubung. Kayak ada jaringan tak kasat mata yang terus dialiri rahmat, ilmu, bimbingan ilahi yang bekerja terus di sekitar kita, walau sering nggak kita sadari. Tepat sekali. Jadi pengingat ya, bahwa mungkin banyak lapisan makna dan koneksi di balik apa yang kelihatan mata aja. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau memang Faiz dan jaringan spiritual tak kasat mata ini nyapa dan aktif bekerja di sekitar kita, kira-kira kesadaran akan kemungkinan ini bisa nggak ya mengubah cara Anda memandang interaksi sehari-hari, kebetulan-kebetulan kecil dalam hidup, atau mungkin potensi tersembunyi dalam diri Anda dan orang lain? Coba direnung.